Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang berikutnya adalah orang yang diridui oleh surga adalah hafizul lisan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai mukmin dan mukminah, kita perlu menjadi orang-orang yang memiliki karakter. Salah satu karakter muslim dan muslimah adalah mampu untuk menjaga lisannya. Ini merupakan bagian dari akhlak, bagian daripada keindahan muslim dan muslimah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ke dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, dan semua hal itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, lisan kita juga akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, akhlak merupakan buah dari ibadah kita. Orang-orang yang ibadahnya baik, maka mestinya hadirin khotal iman rahimakumullah memiliki karakter dan akhlak yang baik. Di antara akhlak itu adalah orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dari hadis yang sangat terkenal, Nabi SAW meriwayatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicara yang baik atau diam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau kita berdekatan dengan orang yang tidak santun berbicaranya, tidak terasa nyaman diri kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata menjaga lisan ini, berkata baik, hadirin khotal iman rahimakumullah, perlu kita lakukan kepada semua kalangan. Yang pertama kepada orang tua kita. Masya Allah, hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana kita perlu menjaga lisan kita kepada orang tua kita. Ucapan, hadirin khotal iman rahimakumullah, ucapan yang menyakitkan hati orang tua kita. Terkadang kita yang sudah dikuliahkan, sekolah tinggi kita, pengetahuan tinggi kita, terkadang mungkin dalam bertutur kata dengan orang tua, kita tanpa kita sadari menyinggung hati mereka. Dalam beberapa waktu yang lalu saya sempat posting sebuah kejadian di Bandung, hadirin khotal iman, yang diberi judul, sudah siapkah kita ketika orang tua kita jujur kepada kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, di situ ada seorang ustadz saya, guru saya. Beliau menjenguk ada orang sakit dan sudah sepuh, sudah 80 tahunan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, orang ini pun sudah tidak terlalu baik ingatannya, sering pikun. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kakek tersebut pada saat sakit, anaknya yang dari jauh itu datang sambil memang sudah mendekati Idul Fitri. Hadirin khotal iman rahimakumullah, waktu lagi dipegang tangan ayahnya, sang ayah kemudian bertanya, oh ini bapak fulan ya, temannya di masjid. Kata sang anak, tidak ayah, bapak fulan itu juga sedang sakit. Oh kalau begitu anaknya, bukan ayah, ini anak ayah. Apa jawaban sang ayah? Karena memang dia juga dalam keadaan pikun. Kata sang ayah, oh enggak, anak saya itu selalu sibuk kalau dipanggil ke sini. Anak saya itu kalau saya sakit cuma kirim uang buat berobat, dia nggak pernah datang. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sudah siapkah kita ketika orang tua kita berkata jujur bahwa mereka sebenarnya rindu dengan kita? Anak yang dulu dipegang tangannya, pergi ke pasar dan diberikan mainan dengan riaknya, sekarang tangan itu tidak lagi membelai dirinya. Ternyata ucapan-ucapan kita, alasan-alasan kita sibuk, banyak urusan, banyak kerjaan, sehingga menjadikan diri kita jarang silaturahim dengan orang tua kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, lisan kita perlu dijaga kepada orang tua kita. Yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, perlu dijaga lisan kita terhadap pasangan hidup kita.
Istri kepada suami, suami juga kepada istri. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Suatu hari datang seseorang kepada seorang kiai. Orang ini mengeluhkan keadaannya yang tidak mampu untuk menjaga temperamen nafsu dia. Dia bilang, Pak Kiai, saya ini sering marah-marah. Bagaimana agar kemudian saya bisa meredakan kemarahan saya? Kata sang kiai, setiap kali ente mau marah, ambil sebalok kayu, kemudian pantekkan, pukulkan paku kepada kayu tersebut. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dituruti apa yang dipesan oleh kiai tersebut. Jadi setiap kali dia mau marah, dia ambil sebatang paku, kemudian ditancapkan pada sebatang balok. Dia sudah bisa mulai menguasai rasa marahnya. Dia pun datang kepada kiai tersebut dan mengucapkan terima kasih. Kata kiai, sebentar, engkau ambil balok tadi. Diambil balok tadi, kemudian kata sang kiai, cabut pakunya. Dicabut. Bertanya sang kiai, apa yang kau saksikan sekarang? Bolong wahai kiai. Begitu juga dengan kemarahan kita kepada orang lain. Terkadang kita sudah minta maaf, tapi belum tentu menutupi bolong dan sakitnya hati pada orang itu. Terkadang ketika kita marah terhadap pasangan kita, kita sudah minta maaf. Mungkin kita dimaafkan secara lisan, tapi belum tentu hati yang terluka tersebut, hadirin khotal iman rahimakumullah, bisa disembuhkan dengan ucapan maaf kita. Jaga lisan kita kepada pasangan hidup kita. Yang ketiga, hadirin khotal iman rahimakumullah, jaga lisan kita terhadap anak kita. Dalam pepatah Arab dikatakan al-kalam doa. Ucapan kita itu laksana doa. Pilih kata-kata yang terbaik buat anak kita. Jaga lisan kita buat anak kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim, disebutkan di situ, la yatakallamu fil mahdi illa thalath. Ada 3 bayi yang dapat berbicara. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah bayi yang Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj ayat 4 sampai ayat 11. Ada yang hafal surat Al-Buruj? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kita bisa lihat riwayatnya bahwa ada bayi yang dapat berkata-kata yang Allah jelaskan dalam ayat itu. Dan yang ketiga kata Nabi SAW adalah kisah tentang Juraij. Siapa itu Juraij? Hadirin khotal iman rahimakumullah, kata Nabi SAW, ada seorang hamba Allah sebelum kalian yang dia sangat gemar beribadah kepada Allah. Suatu hari, pada saat Juraij ini tengah sholat, ibundanya memanggil dari balik pintu kamarnya. Dipanggil. Hadirin khotal iman rahimakumullah, terjadi perang batin dalam hati Juraij. Adakah dia batalkan sholatnya demi memenuhi panggilan ibunya, ataukah dia teruskan sholatnya? Ternyata dia mengambil keputusan dilanjutkan sholatnya. Ibunya menunggu dari balik pintu kamarnya. Ternyata tidak ada sambutan daripada Juraij. Hadirin khotal iman rahimakumullah, beberapa waktu kemudian datang lagi ibunya. Lagi-lagi di depan pintu kamar Juraij memanggil anaknya. Tidak ada juga jawaban dari anak. Terluka hati sang ibunda. Beliau pun mengatakan, demi Allah, tidak akan wafat anakku, melainkan Allah akan uji dengan ujian yang berat. Masya Allah. Hidup di samping rumah mereka seorang wanita yang tidak baik. Wanita ini sempat memanggil Juraij, diajak berzina, tapi ditolak oleh Juraij. Dendam wanita ini. Maka dia pun berzina dengan laki-laki lain, hamil, dan pada saat lahir anaknya, masyarakat bertanya-tanya, siapa ayah dari jabang bayi ini? Dengan mudahnya wanita ini memfitnah, ayah dari jabang bayi ini adalah Juraij. Marah masyarakat, mereka mendatangi Juraij dengan kata-kata yang tidak baik. Mungkin kalau bahasa kita, gak nyangka, kita pikir orang soleh, gak taunya begitu kelakuannya. Mungkin itu bahasa kita, tapi di hadisnya tidak ada kata-kata itu. Mereka pun merobohkan rumah
Juraij. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dibawa Juraij untuk mengakui anak tersebut. Maka Juraij kemudian memangku anak tadi dan kemudian bertanya kepada anak tadi, "Man abuki?" Siapakah ayahmu? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepadanya. Maka sang bayi tersebut kemudian menjawab, "Abi ar-ra'i." Ayahku adalah si pengembala itu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari beliau menjelaskan, di antara pelajaran daripada riwayat itu yang pertama adalah kalau kita mendengar ada orang baik kemudian tertimpa dengan isu yang tidak baik, jangan langsung dipercaya. Nanti kita akan menyesal karena ternyata tidak benar hal tersebut. Yang kedua, betapa pentingnya amal dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena amal dan ketakwaan Juraij, maka belum tentu Allah akan menolong kepada dirinya. Yang ketiga yang berkaitan dengan tema kita adalah hati-hati dengan ucapan kita kepada anak kita. Ucapan kita bagaikan doa. Pilih kata-kata yang terbaik buat anak kita. Ada seorang ibu, dia mengundang tetangga dan juga sanak kerabatnya untuk makan malam. Biasanya ibu-ibu kalau mengundang makan malam, hadirin khotal iman rahimakumullah, itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Betul ibu? Dari pagi sudah masak. Ketika sore, hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika sudah siap apa yang akan dihidangkan, maka sang ibu pun sudah siap untuk mandi, bersih-bersih diri, dan bersiap untuk menerima para tetamunya. Ternyata anaknya yang baru main dari luar masuk ke dalam rumah sambil membawa pasir, ditabur di makanannya. Ibu ini juga manusia, tapi dia seorang wanita yang salihah. Jadi walaupun marah, sang ibu ini mengatakan, "Ukhruj, Allahumma ij'alka imamal haramain." Keluar kamu, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Dan Allah kabulkan ucapan ini. Ternyata anak tersebut menjadi seorang imam Masjidil Haram yang bacaannya begitu digemari oleh kita. Yang belum lama datang ke Masjid Istiqlal, beliau adalah Syekh Sudais. Masya Allah. Jadi sekarang kalau kita lihat ulah dari anak kita, boleh kita marah, tapi mudah-mudahan hafal Quran loh. Jaga lisan kita, pilih kata-kata yang terbaik buat anak kita. Mudah-mudahan hafal Sahih Bukhari, tapi tidak perlu sambil dicubit, tidak masuk dalam slide ini. Jaga ucapan kita. Ucapan kita laksana doa. Yang berikutnya hadirin khotal iman rahimakumullah, begitu juga kita perlu menjaga lisan kita terhadap sahabat-sahabat kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, di antara menjaga lisan kita adalah jangan sampai kita membincangkan aib saudara kita. Masya Allah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau lisan sudah kemudian menggibah, maka biasanya mata juga akan berkhianat. Nah ini saya ingin menjelaskan, khianat mata dengan zina mata itu berbeda. Kalau zina mata, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagian dari tubuh manusia terhadap zina. Mata ini zinahnya adalah memandang aurat wanita. Tapi ada yang disebut dengan khianat mata. Apa khianat mata itu? Seorang ulama menjelaskan, khianat mata itu adalah kalau ada dua orang sedang menceritakan aib orang lain. Ada ibu-ibu dengan temannya lagi ngomongin, "Ibu fulana kalau datang ke pengajian rame jilbabnya, belum ada bunganya." Baru diomongin lewat ibu itu. Apa yang dilakukan oleh ibu tersebut? Ngasih kode mata. Artinya ibu orangnya lewat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah tahu khianatnya mata. Itu khianatnya mata. Kalau menatap aurat wanita yang bukan muhrimnya, itu zina. Tapi khianatnya mata itu adalah seseorang
seseorang kasih kode isyarat kepada orang lain pada saat dia sedang menghibah untuk kemudian diam. Orang yang kita bicarakan lagi lewat. Jadi seketika seseorang itu, hadirin khotbah iman rahimakumullah, membicarakan aib yang orang lain, anggota tubuh yang lainnya ikut mendukung dosa itu, waliyazubillah. Yang berikutnya, hadirin khotbah iman rahimakumullah, menjaga lisan terhadap para pemimpin. Yang dimaksud adalah, hadirin khotbah iman rahimakumullah, adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat kepada para pemimpin. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ada sebuah athar yang sangat luar biasa dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ini tabi'in. Jadi kalau generasi tabi'in meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, hadisnya adalah hadis dhaif karena dinilai sebagai hadis mursal atau ada yang mengatakan sebagai hadis munqati'. Tapi hadirin khotbah iman rahimakumullah, Imam Syafi'i mengatakan karena kesolehan dan ilmu dari Sa'id ibn Musayyib, maka mursal Sa'id ibn Musayyib menurut Imam Syafi'i adalah sahih. Karena Sa'id bin Musayyib ketika mengatakan Rasulullah bersabda, tidak mungkin melainkan pasti ada sahabat yang dia belajar daripadanya. Yang menarik adalah Sa'id bin Musayyib ini pernah di suatu majelis bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalau dari seluruh doa yang kita minta kepada Allah hanya satu doa yang dikabul, apa yang akan kalian minta? Kalau saat ini saya tanya, dari sepanjang umur kita, dari seluruh doa yang kita minta kepada Allah, cuma satu doa yang Allah akan kabul, apa yang kita minta? Macam-macam ya. Ada yang doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia dapat akhirat dapat. Yang belum nikah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Setelah semua murid-muridnya mengucapkan apa yang kira-kira menjadi doa pamungkas mereka, murid-murid pun bertanya kepada beliau, kalau engkau wahai imam, kalau hanya satu doa sepanjang umurmu yang kau doa kepada Allah, hanya satu yang dikabul, apa yang akan kau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sa'id bin Musayyib mengatakan, kalau hanya satu doa yang Allah akan kabulkan kepadaku, maka aku akan berdoa, Allahumma rzuqna imaman adilan na'buduka bi imamati. Ya Allah, aku minta pemimpin yang adil agar kami nyaman beribadah kepadamu dengan kepemimpinan mereka.